Selanjutnya, saudara sekalian, yang perlu diisi adalah penghasilan kena pajak. Untuk pengisian penghasilan kena pajak ini sama halnya dengan di formulir 1721A1 bagian yang ini. Penghasilan kena pajak. Yang warna kuning ini, yang cara pengisiannya ini dan ketentuannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oleh karena itu, tidak perlu lagi berpanjang lebar dalam penjelasannya. Langsung saja diisi di bagian yang keempat ini sebesar Rp500.000. Rumusnya 1 dikurang 2 dikurang 3, maka hasilnya adalah Rp500.000. Kemudian Rp500.000 ini dikali 5%, hasilnya Rp25.000. Untuk mengkonfirmasi atau memastikan perhitungannya ini benar, maka silakan lihat di formulir 1721A1 yang ini. Rp25.000 inilah pajak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 21. Selanjutnya, saudara sekalian, untuk yang bagian yang ke-6 ini, atau angka yang 6 ini, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, maksudnya pajak yang telah dipotong oleh perusahaan. Jadi perusahaan telah memungut pajak untuk karyawannya. Perusahaan yang dimaksud di sini adalah PT Pastabiqul Khairat, yang secara rinci saya juga sudah jelaskan di video sebelumnya pada pembahasan yang ini tentang pajak terhutang dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Seperti itu. Oleh karena itu, pada formulir 1770 SS ini diisi di sini Rp25.000, kemudian yang ini dikosongkan. Diisi strip ya. Sorry, bukan dikosongkan, tapi diisi strip. Artinya tetap diisi. Adapun yang ini juga diisi. Diisinya juga strip. Selanjutnya, bagian yang C. Yang C itu yang ini. Ini bagian terakhir yang akan kita bahas untuk hal-hal yang sifatnya substansi pada pengisian SPT tahunan ini. Selanjutnya angka 11 yang warna kuning ini nilainya diisi sebesar Rp362.500.000. Adapun yang angka 12 sebesar Rp130 juta. Dari mana diperoleh angka ini? Maka jawabannya adalah nilai ini telah disediakan di soal atau di contoh kasus. Tinggal dimasukkan saja angkanya di sini. Saudara sekalian, ini adalah soal atau contoh kasus yang kita bahas dan nilai yang diisi terkait dengan harta adalah yang ini. Aset dan utang yang dimiliki per 31 Desember tahun 2020. Meskipun SPT tahunan diisi di tahun 2021 atau tahun berikutnya, maka tetap dalam hal pengisiannya sesuai dengan aset yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun pelaporan pajak, yang dalam hal ini pada soal kita tahun pelaporan pajaknya tahun 2020, maka aset yang dicantumkan adalah nilai di tanggal 31 Desember tahun tersebut. Oleh karena itu, nilai Rp362.500.000 ini sesuai dengan angka yang baru saja kita lihat, yang merupakan contoh soal atau kasus yang sementara kita bahas. Selanjutnya, saudara sekalian, setelah diisi bagian yang C ini, maka secara administrasi, bagian yang diisi terakhir adalah tanggalnya.
yang dalam hal ini tanggal pelaporannya. Khusus untuk tanggal ini, saya akan bahas secara khusus dan lebih rinci lagi terkait dengan penanggalannya ini. Jangan sampai Anda keliru dalam melakukan penanggalan terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ini 1770 SS. Baik, saudara sekalian, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan. Sebelum itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa SPT tahunan itu terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang dimaksud badan ini termasuk perusahaan. Untuk SPT tahunan PPH orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak. Jadi, batas akhirnya itu di tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kalau misalnya tahun pajak 2020, maka batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi tanggal 31 Maret tahun 2021. Demikian pula seterusnya. Sedangkan untuk PPH badan, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPH badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu di tanggal 30 April. Saudara sekalian, apa sanksi jika tidak lapor SPT tahunan? Yang dimaksud ini sanksi tidak lapor atau terlambat menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan. Bukan sanksi tidak bayar. Jadi sanksi yang dimaksud di sini, sanksi tidak lapor atau terlambat lapor dari waktu yang ditentukan. Maka sanksinya untuk orang pribadi sebesar Rp100.000 dan untuk badan atau dalam hal ini perusahaan misalnya, maka sanksinya sebesar Rp1.000.000 jika terlambat lapor dari tanggal yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan uraikan lagi bahwa SPT tahunan PPH orang pribadi ini ada 3 jenis formulir. Ada formulir 1770 SS, dan ada yang 1770 S, dan ada yang 1770. Tidak ada S-nya. 3 jenis formulir ini, 2 diantaranya sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu 1770 SS yang singkatnya atau secara sederhana bahwa 1770 SS ini untuk yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah dan bekerja sebagai karyawan atau pegawai tetap atau penerima. Jadi dia penerima gaji. Demikian pula yang 1770 ini statusnya juga sebagai karyawan atau pekerja yang penghasilannya lebih dari 60 juta rupiah selama 1 tahun atau selama tahun pajak tersebut. Sedangkan yang 1770 tidak ada S-nya, ini untuk orang pribadi yang merupakan pekerja bebas. Jadi bukan sebagai pegawai atau karyawan pada suatu organisasi. Selanjutnya, saudara sekalian, terkait dengan waktu pelaporan atau tanggal pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, sebagai contoh, misalnya tahun pajaknya 2020, maka silahkan melaporkan SPT tahunan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021. Jadi silahkan dipilih di periode ini. Yang jelas tidak lewat dari 31 Maret. Secara simbol dapat
tampilkan seperti ini. Misalnya tahun pajak 20X1, maka pelaporannya di tahun 20X2. Seperti itu. Misalnya tahun pajak 2030, maka pelaporannya di tahun 2031. Seperti itu. Baik, saudara sekalian, saya harap Anda sudah memahami dengan baik terkait dengan pencantuman atau periode penanggalan dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Oleh karena itu, sebagai contoh di sini saya berikan tanggal pelaporannya, yaitu tanggal 28 Februari tahun 2021. Kemudian diisi di bagian yang ini tanda tangan wajib pajaknya, yang dalam hal ini adalah tanda tangan Tuan Abdurrahman. Saudara sekalian, setelah pengisian tanda tangan ini oleh Tuan Abdurrahman, yang mana dalam hal ini Anda berperan sebagai Tuan Abdurrahman, maka selesailah pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk yang 1770 SS. Seperti inilah pengisiannya, sehingga ketika tugas atau praktikum, maka isi semua unsur-unsur ini sesuai dengan penjelasan pada video ini. Selanjutnya, saudara sekalian, kita akan bahas kasus 2 terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman, yang di sini 50 juta rupiah, kita akan ganti menjadi 20 juta rupiah, dan kita akan lihat apa dampaknya terhadap formulir SPT tahunan 1770 SS. Karena dampaknya terhadap formulir 1721A1 telah kita bahas, dan selanjutnya kita akan mau lihat SPT 1770 SS ini apa dampaknya jika penghasilan setahun yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman sebesar 20 juta rupiah.